Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolda Riau meninjau pelaksanaan PPKM Mikro dan vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Kerinci Kanan. Sedangkan Bupati Siak melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah di Kecamatan Tualang. Saudara, dua informasi tadi akan kami rangkum dengan kabar berita lainnya bersama saya Kino Femirata. Inilah kabar Siak selengkapnya. Saudara, Kapolda Riau didampingi Danrem 031 Wirabima dan Bupati Siak melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Kecamatan Kerinci Kanan sekaligus melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan PPKM Mikro di Kecamatan Kerinci Kanan. Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi yang didampingi Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet dan Bupati Siak Alfedri meninjau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di Kampung Bukit Agung dan Kampung Jatimulya, Kecamatan Kerinci Kanan. Dalam kunjungannya ini, Kapolda Riau juga mendatangi salah seorang rumah warga yang terkonfirmasi virus COVID-19 dengan memberikan bantuan obat-obatan serta mendoakan agar keluarga yang terpapar virus COVID-19 segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti sebelumnya. Namanya paket apa, Mas? Paket manjur. Paket manjur, Pak. Kalau diminum, manjur. Izin, Bapak. Ya, Bu. Diterima nih obat yang habis. Nanti sudah ada. Yang 1 kali 1 hari, ada yang 3 kali 1 hari 3 kali. Bu, ini Pak Kapolda, Bu. Nah, Ibu apakah ini? Iya. Ada Pak Kapolda Riau, ada Pak Danrem. Supaya Ibu cepat sembuh. Ini Pak Danrem ya. Ini Pak Bupati. Pak Bupati. Pak Bupati sini, Pak Bupati. Lah kepedulian pemimpin-pemimpin kita, Bu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nanti Ibu dilihat lagi ya sama dokter. Kami bukan dokter, Bu. Supaya cepat sembuh. Oke, terima kasih. Semoga cepat sembuh semuanya. Ya. Saling mendoakan ya, Bu ya. Yes, terima kasih. Masyarakat yang terkonfirmasi virus COVID-19 ini merasa senang atas perhatian dan kunjungan dari Kapolda Riau dengan memberikan semangat untuk kembali sembuh dengan menerapkan pola hidup sehat. Usai memberikan bantuan obat-obatan dan memberikan support kepada 2 keluarga yang positif virus COVID-19 di Kampung Bukit Agung, rombongan Kapolda Riau melanjutkan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi secara massal di Kampung Jatimulya, Kecamatan Kerinci Kanan. Turut serta dalam peninjauan PPKM skala mikro dan vaksinasi massal COVID-19 di Kecamatan Kerinci Kanan ini, Kapolres Siak AKBP Guna Rahardianto, Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Siak Budi Yuwono, Kadis Kesehatan Tony Chandra, Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak, serta Camat Kerinci Kanan Muhammad Hasanul Lutfi. Dari Kecamatan Kerinci Kanan, tim liputan mengabarkan. Saudara, kehadiran Kapolda Riau dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Siak merupakan wujud nyata dukungan yang diberikan oleh Polda Riau terhadap upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Saat meninjau langsung penerapan PPKM skala mikro di 2 kampung di Kecamatan Kerinci Kanan, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi mengatakan kehadirannya di Kampung Bukit Agung dan Jatimulya ini sebagai wujud dukungannya terhadap penanganan COVID-19 di tengah masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak hingga ke tingkat kampung yang ditangani secara cepat dan tanggap oleh petugas PPKM dan tenaga kesehatan di tingkat kecamatan. Kita berada di desa Jatimulya, Kecamatan Kerinci Kanan. Untuk melihat pelaksanaan vaksinasi hari ini sudah jam 4:05, masih ada cukup banyak yang siap untuk divaksin. Totalnya ada 214 yang sudah divaksin terdaftar di sini. Dan saya rasa ini satu hal yang baik sebagai ikhtiar kita bersama
untuk mencegah penularan COVID-19. Kita tahu vaksinasi adalah upaya kita untuk meningkatkan imunitas. Selanjutnya, Dandim 031 Wirabima Brigjen TNI Muhammad Syekh Ismet juga turut menambahkan dukungannya terhadap pelaksanaan PPKM skala mikro yang diterapkan di Kabupaten Siak sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan ini kami lihat cukup ramai ya, dan masyarakat di sini cukup antusias untuk melaksanakan vaksinasi. Artinya masyarakat Kabupaten Siak ini menginginkan bahwa masyarakat Siak ini ingin memutus rantai penularan COVID-19. Salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan vaksinasi. Dari Kecamatan Kerinci Kanan, Aisyah Ari mengabarkan. Kunjungan kerja Kapolda Riau ke Kabupaten Siak didampingi Danrem 031 Wirabima disambut langsung oleh Bupati Siak. Bupati menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh jajaran Polda dan Danrem ini sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama Pemda Kabupaten Siak dan masyarakat Kabupaten Siak, terkhusus masyarakat Kecamatan Kerinci Kanan di Kampung Jatimulya, ya, berterima kasih kepada Pak Kapolda dan Pak Danrem yang hari ini turun secara langsung melihat pelaksanaan vaksinasi di Kampung Jatimulya dan kemudian juga meninjau pos Satgas PPKM tadi di Kampung Bukit Agung. Nah, tentu ini memberikan semangat, memberikan motivasi bagi semua Satgas, termasuk terutama jajaran Dinas Kesehatan, ya, Satgas sampai di kampung-kampung untuk bagaimana kita menyukseskan pelaksanaan vaksinasi ini. Yang kita sudah terima vaksinasi ini sebanyak 39.000 yang sudah dilaksanakan vaksinasi sampai hari ini sudah 33.000. Mudah-mudahan bisa lancar dan mudah-mudahan dapat penambahan vaksin sehingga sesuai dengan target di bulan Juni dan insya Allah tahun 2021 bisa kita laksanakan dengan baik sehingga bisa mengurangi dan mudah-mudahan bisa menghilangkan ya penularan virus corona yang ada di Kabupaten Siak. Dan vaksinasi ini kita laksanakan dari kampung ke kampung. Ya, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Polda. Terima kasih dan mudah-mudahan masyarakat tetap bersemangat, disiplin, tetap dengan kesadaran tinggi masyarakat prokes. Itulah yang akan bisa memutuskan mata rantai penularan virus corona insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya dari Kecamatan Tualang. Bupati Siak melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah di Kecamatan Tualang. Pembangunan pondok pesantren ini dibangun di atas tanah wakaf seluas 1 hektar. Assalamualaikum dengan susah saya. Ini mungkin motor kendaraan yang pertama masuk untuk pondok kita ini. Mudah-mudahan bisa diabadikan. Kedatangan Bapak Bupati kita Bapak Al-Petri, walaupun dengan bersusah payah. Saudara Bupati Siak, Dr. Andus Haji Al-Fedri melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Sabilul Hidayah yang berlokasi di Jalan Lintas Perawang Minas, Kecamatan Tualang. Ikhwan, Ketua Ponpes Sabilul Hidayah ini mengatakan pendidikan pondok pesantren sejatinya untuk membentuk pribadi santri dan santriwati yang mandiri dan dekat dengan Al-Quran serta hadis. Karena di pondok pesantren, santri akan diajarkan untuk selalu mengamalkan ajaran agama Islam selama 24 jam setiap harinya. Pertama, di pesantren para santri diajarkan untuk mandiri, disiplin, dan life skill lainnya. Di tengah pembinaan yang dilakukan selama 24 jam sehari. Dengan tinggal di pondok pesantren, mereka belajar mengantungkan hidup mereka sendiri. Harus taat dengan aturan yang ketat, terbiasa dengan keterbatasan karena harus berbagi dengan para santri lainnya. Selanjutnya, anggota DPRD Kabupaten Siak asal Kecamatan Tualang, Androy Aderiandra, dalam sambutannya menyambut baik didirikannya Ponpes Sabilul Hidayah ini. Karena banyak kelebihan yang didapat para santri bila menimba ilmu di pondok pesantren. Tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang dipadukan dengan kurikulum pesantren.
Androy juga mendoakan kelak Ponpes Sabilul Hidayah ini dapat berkembang pesat dan santrinya tidak hanya berasal dari Kabupaten Siak, tetapi juga berasal dari provinsi lain di luar Riau, bahkan dari mancanegara. Nah, saya yakin Pak Bupati juga orang yang juga menyupport pondok pesantren yang berada di Kabupaten Siak. Dan saya yakin kita sama-sama berdoa ikhtiarkan pondok pesantren Kecamatan Tualang yang ada di Kecamatan Tualang ini, terkhusus yang hari ini akan kita resmikan, akan berkembang pesat dan santrinya bukan saja dari Kabupaten Siak, tapi santrinya berada dari seluruh penjuru baik nasional ataupun internasional. Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, kelompok tani binaan dari Basnas Kabupaten Siak telah berhasil menghasilkan 20 ton semangka. Ini terungkap dari pelaksanaan panen perdana yang dihadiri oleh Bupati Siak di Kecamatan Mempura, Kampung Merempan Hilir. Saudara, bertempat di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Bupati Siak Dr. Andus Haji Alfedri bersama kelompok tani Anugrah melakukan panen perdana tanaman semangka di lahan seluas 1 hektar milik Erianto yang sekaligus merupakan ketua kelompok tani Anugrah. Erianto mengatakan tanaman semangka ini merupakan program usaha produktif dari Basnas Kabupaten Siak yang dalam panen perdananya ini diperkirakan dapat menghasilkan 20 ton semangka kuning dan merah. Kalau pemasaran kami kan udah habis ini kan orang tuh meninjau untuk pemasaran lah. Tapi habis ini nanti kan udah kita apa? Maksudnya kita jual langsung atau ada yang nyambut? Ya orang menyambut lah. Bahwa orang menyambut tuh kan menengok juga masalah gue, tapi belum sampai sekarang lagi kan gitu. Insya Allah ada. Bahwa sangat saya mempedulikan selagi desa sampai ke kabupaten sangat yang mendukung gitu. Kesemangatan kami pun besar saja sangat. Selanjutnya Bupati Siak Dr. Andus Haji Alfedri menyambut dengan antusias panen perdana semangka hasil dari kebun kelompok tani Anugrah Kampung Merempan Hilir ini. Beliau mengatakan dari hasil panen semangka yang hanya membutuhkan waktu 3 bulan masa tanam, petani dapat memperoleh hasil yang lebih banyak dari hasil panen tanaman buah sawit. Hari ini alhamdulillah kita panen semangka di Kampung Merempan Hilir. Semangka ini adalah dana zakat yang disalurkan oleh Basnas Kabupaten Siak dalam pola usaha produktif. Ya, lahan ini disiapkan 3 hektar ya, untuk palawija ataupun juga untuk pangan ataupun hortikultura. Tapi hari ini yang sudah ditanam semangka ini 1 hektar. Nah ini alhamdulillah semangka 1 hektar itu bisa menghasilkan 20 ton. Nah 20 ton kalau harga di masyarakat itu 3.500 per kilo, nah itu kan bisa 70 juta ya hasilnya dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Nah kemudian ini kan semangkanya 3 bulan bisa 3 kali setahun, berarti 7 kali 3 bisa 210 juta. Nah itu kan jauh lebih besar daripada sawit. Turut serta dalam panen perdana semangka kelompok tani Anugrah ini Ketua Basnas Kabupaten Siak Haji Rashid Soeharto, pengurus UPZ Kecamatan Mempura, utusan Camat Mempura, serta Babin Kaptipmas Mempura. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi mengenai audiensi Bupati Siak bersama Ketua Ikatan Pelajar Yogyakarta. Informasi selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud
bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting. Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Saudara, Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta melakukan audiensi dengan Bupati Siak. Informasinya berikut ini. Saudara, kedatangan calon ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak, Ceng Burhan, diterima oleh Bupati Siak Alfedri di ruang kerjanya. Asisten 1 Setda Siak Budi Yuwono, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Lukman juga tampak mendampingi. Dalam audiensinya, Ceng Burhan menjelaskan ke Bupati Siak terkait beberapa agenda dari Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak, seperti akan dilaksanakannya pelantikan pengurus Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak yang bertempat di Yogyakarta pada akhir bulan Juni 2021. Untuk itu, Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak berharap kepada Bupati Siak untuk dapat hadir mengukuhkan pengurus Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak. Baik, kedatangan kami sini untuk bersilaturahim seperti itu, apalagi kami pengurus baru untuk Ikatan Mahasiswa Siak Jogja, dan juga kami mau menyampaikan undangan kami ke Pak Bupati mengenai pelantikan kami seperti itu, juga menyampaikan usulan dari teman-teman mengenai perbaikan asrama, pengadaan inventaris seperti itu. Respon dari Pak Bupati alhamdulillah positif. Nanti kami menghubungi bagian Pak Asisten 1 tadi atau bagian protokoler seperti itu, untuk follow up dan penjadwalan seperti itu. Bupati Siak Alfedri menyambut baik atas kedatangan Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak dan terkait kehadiran Bupati Siak pada pengukuhan pengurus Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak masih menyesuaikan jadwal pemerintah daerah Kabupaten Siak. Adapun Ketua terpilih Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Siak periode 2021-2022 adalah Ceng Burhan yang berasal dari Kecamatan Tualang dan sedang belajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Farmasi. Tim Liputan mengabarkan.
Ya, Saudara, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Siak, Bupati Siak menyerahkan sejumlah bantuan dan fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk proses pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat atau mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta. Alhamdulillah sangat banyak bantuan dari Pemda, khususnya kayak ada beasiswa segala macam kan, ada ke UGM dan ke universitas lain juga. Kemudian dari Pemda juga terbuka kepada kami, banyak membantu kami, kemudian banyak juga beraudiensi, bertemu baik secara langsung maupun virtual seperti itu. Harapannya tentu diperbaiki ya, karena terakhir kali diperbaiki udah tahun 2010 kalau tidak salah. 2010 2012 kan itu periode perbaikannya. Ya diperbaiki supaya lebih layak seperti itu. Kemudian ya pengadaan barang-barang mungkin yang tidak layak pakai diganti, segala macam fasilitasnya diperbaiki lagi. Saudara, Badan Amil Zakat Kabupaten Siak bersama pemerintah daerah Kabupaten Siak telah menyiapkan dana sebesar 1 miliar untuk pelaku UMKM. Dana ini diharapkan dapat menopang pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Saudara, usai melakukan panen perdana semangka kelompok Tani Anugrah di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Bupati Siak Dr. Andus Haji Alfedri mengatakan pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Siak untuk tahun 2021 ini telah menyiapkan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Adapun usaha yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pembinaan dari Basnas Kabupaten Siak berupa usaha di bidang pertanian, peternakan, maupun usaha kuliner dan usaha di bidang hiburan dan pesta. Ya, tentu harapan kita dengan adanya penyaluran zakat ya dalam pola usaha produktif ini akan bisa membantu pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi. Yang tentu masyarakat banyak terdampak, ya ekonominya bisa turun, pendapatan bisa berkurang akibat pandemi ini karena ada pembatasan-pembatasan. Contoh kan yang umpamanya objek wisata itu kan karena kita masih kondisi oranye, zona oranye dan ya apalagi merah itu kan ditutup. Nah, dan barangkali juga termasuk kan pesta ya mungkin yang hari ini usahanya hiburan ya, keyboard dan lain kan juga terdampak. Jadi ada UMKM juga akan terdampak, termasuk mungkin kantin-kantin di sekolah. Nah, dengan barangkali kalau mau nanti UMKM dari kelompok terdampak COVID ini dari sisi ekonomi, nah mudah-mudahan ini bisa terbantu dengan dana zakat yang akan disalurkan oleh Basnas. Ketua Basnas Kabupaten Siak, Haji Rashid Soeharto menambahkan, program dari Basnas ini diharapkan tepat sasaran dan membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Siak yang membutuhkan dukungan dan support dari pemerintah daerah dalam hal modal usaha. Alhamdulillah kita punya 5 program ya, ada program Siak Sejahtera, dalam bidang ekonomi ada program Siak Peduli, dalam bidang bantuan-bantuan kemanusiaan, konsumtif, keperluan seperti kesehatan. Kemudian kita ada Siak Sehat, ada Siak Cerdas, dan juga kita ada Siak Dakwah. Kita sebenarnya ini ada programnya Basnas. Nah, ini saya perlu jelaskan ini supaya nanti jangan sampai nanti salah paham. Nanti seakan-akan Pemda pula menggunakan zakat, bukan itu. Yang ada ini adalah program Basnas, yaitu program Siak Sejahtera, supaya benar-benar zakat ini disalurkan dengan secara optimal dan tepat sasaran. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Asisten Administrasi Umum bersama Kepala Badan Kearsipan Kabupaten Siak mengikuti rapat kerja nasional terkait dengan BIMTEK pengawasan arsip dinamis kewenangan bagi kabupaten kota se-Indonesia. Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional sekaligus dalam rangka peringatan Hari Kearsipan Nasional yang ke-50 tahun 2021 dimaknai sebagai momentum untuk meningkatkan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air bangsa dan negara, serta menjaga nilai sejarah yang dapat memberi makna mendasar dalam kehidupan pemerintah pembangunan bangsa. Saat ini, kearsipan telah dijadikan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Rakor Kearsipan Nasional tahun ini menjadi penting karena terdapat jabatan fungsional mengingat saat ini masih adanya OPD yang belum memiliki arsiparis atau penilaian audit internal yang termasuk ke dalam 8 area penilaian birokrasi pemerintahan daerah. Hal ini yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Muhammad Arifin. Webinar ini adalah menyampaikan suatu bahan-bahan mengenai bagaimana kearsipan ke depan, bagaimana jabatan fungsional yang akan kita adakan, kan masih banyak dari OPD-OPD ataupun dari kabupaten yang tidak memiliki arsiparis. Jadi bagaimana mereka akan melakukan nanti pengawasan kearsipan internal, karena salah satu tanggung jawab adalah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mereka harus memiliki jabatan fungsional tersebut. Alhamdulillah kok kita sudah ada 6 orang menjadi jabatan arsiparis itu. Jadi ini nanti merupakan suatu penilaian, dan juga penilaian arsiparis ini ataupun penilaian audit internal ini merupakan suatu penilaian termasuk 8 area penilaian birokrasi pemerintahan daerah. Jadi nanti salah satu penilaian apabila nilai kearsipan penyelenggaraan ini tidak baik antara OPD dengan LKD, maka ini akan menjadi nilai kurang daripada birokrasi kita. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, tingginya rasa simpatik dan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Siak dan masyarakat terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Melalui Badan Amil Zakat Kabupaten Siak telah terkumpul dana sebesar Rp526 juta yang akan segera disalurkan. Saudara, konflik yang terjadi antara negara Palestina dan Israel yang menyebabkan berjatuhannya korban jiwa dan menghancurkan pemukiman serta fasilitas umum di Palestina tidak lepas dari perhatian masyarakat Kabupaten Siak dengan mengumpulkan donasi untuk membantu meringankan penderitaan rakyat di Palestina. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia dan berdampak terhadap ekonomi dan keuangan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Basnas Kabupaten Siak, Haji Rashid Soeharto, yang mengatakan per tanggal 2 Juni 2021, Basnas di Kabupaten Siak telah mengumpulkan donasi dari masyarakat sebesar Rp526 juta lebih yang nantinya akan dibelanjakan untuk keperluan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Jadi ini alhamdulillah untuk membantu saudara-saudara kita yang diserang oleh Israel di Palestina. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kami dari Basnas bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Agama memfasilitasi mengumpulkan dana daripada masyarakat. Ya, alhamdulillah ini semua komponen masyarakat ikut berpartisipasi, dan dana sekarang sudah terkumpul di Basnas itu sekitar 530 juta. Tadi kami baru bicara dengan Pak Bupati, karena banyak masyarakat minta supaya uang itu dibantu dalam bentuk barang. Nah, itu kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat, ini luar biasa. Seluruh kecamatan, baik itu resmi maupun nggak resmi, seluruh pengurus masjid, ya masing-masing juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga partisipasi luar biasa daripada KUA, Kepala Kantor Urusan Agama, luar biasa, Majelis Ulama, kemudian juga organisasi kepemudaan. Haji Rashid Soeharto juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak yang telah mempercayakan pengumpulan bantuan sumbangan kemanusiaan untuk rakyat Palestina kepada Basnas Kabupaten Siak melalui masjid-masjid dan juga penggalangan dana lainnya yang digelar oleh masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Kabar Siak untuk Kabar Siak berikutnya.
Saudara, Asisten Administrasi Umum memimpin rapat persiapan penandatanganan MOU antara pemerintah daerah, Kajari Siak, dan BUMD. Pada rapat persiapan penandatanganan MOU kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Siak bersama BUMD dan Kajari Siak ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Dr. Andus Haji Jamaluddin, berlangsung di ruang pucuk rebung kantor Bupati Siak. Rapat ini membahas berbagai persiapan serta rencana kegiatan dalam pelaksanaan penandatanganan MOU yang dijadwalkan pada Jumat 11 Juni mendatang. Negeri Siak yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 11 hari Jumat yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Siak ya bekerjasama dengan pihak kejaksaan untuk menandatangani MOU kesepakatan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Siak termasuk juga BUMD ya yang ada di Kabupaten Siak ini supaya kedepannya kita bisa bekerja dengan baik, dengan tenang di bawah bimbingan dari pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Siak. Penandatanganan MOU kerjasama ini nantinya akan dilakukan antara pemerintah daerah Kabupaten Siak bersama 5 BUMD milik daerah, di antaranya PT Persi, PT BSP, PT BOB, Kawasan Industri Tanjung Buton, dan PT SPE. Serta penandatanganan kerjasama antara Badan Keuangan Daerah bersama Kejaksaan Negeri Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak memimpin rapat koordinasi berkaitan dengan pengawasan arsip dinamis kewenangan bagi kabupaten kota, sekaligus memberikan sosialisasi sesuai edaran dari Menpan RB. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak menajak kegiatan pengawasan arsip dinamis kewenangan bagi kabupaten kota, serta sekaligus memberikan sosialisasi sesuai surat edaran dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyelamatan dan pelestarian arsip negara tahun 2014-2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Dr. Andus Haji Jamaluddin MSI di Ruang Raja Indra Pahlawan, kantor Bupati Siak. Dalam sambutannya, Jamaluddin mengatakan bahwa arsip merupakan bagian terpenting dari sebuah instansi. Ditambahkannya, sebagai lembaga negara maupun pemerintahan daerah yang telah diberikan amanah, sehingga arsip yang dimiliki oleh setiap instansi pemerintah daerah dengan memuat berbagai informasi penting di dalamnya yang berkaitan langsung dengan tupoksi dari masing-masing instansi. Sehingga hal ini menjadi kewajiban dalam penyelamatan arsip. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan itu wajib mengatur, menyimpan, dan memelihara serta menyelamatkan arsip. Dapat disimpulkan bahwa arsip itu merupakan rekaman kegiatan ataupun dokumen yang dibuat secara sistematis dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan serta perusahaan, termasuk organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan sebagai sarana temu balik informasi yang sebagai bukti pertanggungjawaban kita untuk masa generasi yang akan datang. Sementara itu, hal ini juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Maka lembaga-lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan wajib untuk mengatur, menyimpan dan memelihara serta menyelamatkan arsip sebagai bagian dari tugas pokok dari sebuah instansi. Tim Liputan mengabarkan.
Saudara, pemerintah Kecamatan Kerinci Kanan telah menerapkan pelaksanaan PPKM berskala mikro. Dari 12 kampung di Kecamatan Kerinci Kanan telah menerapkan PPKM ini dengan baik sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tentang PPKM. Saudara, Camat Kerinci Kanan Hasanul Lutfi mengatakan di 12 kampung sekecamatan Kerinci Kanan telah menerapkan PPKM berskala mikro sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tentang PPKM yang hari ini kelengkapan sarana dan prasarananya dicek langsung oleh Kapolda Riau bersama Danrem 031 Wirabima serta Bupati Siak Alfedri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang sampai sore hari ini tadi kita mendapatkan kunjungan dari Bapak Kapolda dan juga dari Bapak Danrem, juga Bapak Bupati Siak terkait pengecekan kelengkapan PPKM yang ada di beberapa kampung yang sekarang sebetulnya sudah dilaksanakan di 12 kampung yang ada di satu Kecamatan Kerinci Kanan. Alhamdulillah semuanya sudah dikondisikan, sudah dalam prasarana dan sarana prasarananya sudah baik, sudah dilaksanakan, dan hari ini juga kita hadir di Kampung Jatimulya untuk melihat proses vaksinasi yang alhamdulillah melebihi target yang sudah kita tetapkan. Hasanul Lutfi juga menambahkan untuk di Kecamatan Kerinci Kanan sejauh ini antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam menerima vaksinasi. Dan untuk vaksinasi massal telah dilaksanakan di 10 kampung dan hanya tersisa 2 kampung lagi yang akan menyusul dalam waktu dekat untuk segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Dari Kecamatan Kerinci Kanan melalui pelaksanaan vaksinasi secara massal COVID-19 telah dilakukan vaksinasi terhadap 2.248 orang masyarakat yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan dari target pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 2.878 penerima vaksin. Saat menerima kunjungan Kapolda Riau, Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi untuk melihat langsung proses vaksinasi di Kampung Jatimulya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kepala Puskesmas Kecamatan Kerinci Kanan, Dr. Dea Sari mengatakan saat ini untuk Kecamatan Kerinci Kanan sebanyak 2.248 orang telah menerima vaksinasi massal COVID-19. Adapun target yang ditetapkan dari pemerintah untuk Kecamatan Kerinci Kanan sebesar 2.878 orang. Sehingga dari 12 kampung di Kecamatan Kerinci Kanan, tersisa 2 kampung dan 1 dusun yang belum melakukan vaksinasi. Beliau menanyakan udah berapa target yang di Kerinci Kanan. Jadi saya menyebutkan sudah 2.248 yang sudah divaksinasi, belum masuk hari ini. Jadi memang kita ada 2 lagi desa yang belum kita kunjungi untuk besok vaksinasi. Ini kita targetkan 250 orang. Untuk seluruhnya Kecamatan Kerinci Kanan kita sudah 2.248 orang yang sudah kita vaksinasi. Sedangkan target kita untuk Kecamatan Kerinci Kanan itu 2.878. Dr. Dea Sari juga menambahkan sejauh ini dalam kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan, pihaknya belum menemukan masalah dan aduan dari masyarakat terkait efek yang ditimbulkan akibat pemberian vaksin. Kalau menolak memang tidak ada ya, karena kan yang kita pelaksanaan ini kan mereka kan langsung datang, sukarela, dan mereka langsung datang. Tidak ada dia datang, kami menolak nggak ada. Nggak ada. Paling dia nanti nggak lolosnya di screening di meja 2 itu dokter. Nah, kalau memang ada sakit jantung, ada lain-lainnya kan, tensi tinggi atau memang gulanya tinggi seperti itu. Alhamdulillah ya untuk Kerinci Kanan ini tidak ada KIPI dan kita tidak pernah sampai 2.200 ini kita belum pernah merujuk pasien pasca vaksinasi ke rumah sakit, belum pernah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, berikut kita simak informasi kesehatan. Daun ginura atau dikenal dengan tanaman sambung nyawa memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Di Kecamatan Bunga Raya, daun herbal ini telah diolah menjadi teh seduhan. Berikut informasinya.
Pemilik warung jamu herbal yang ada di Jalan Hang Tua, Kecamatan Bungaraya, Rusini bersama anaknya Neng Ian Yulia Fitri, sejak tahun 2019 menjual hasil olahan daun herbal Ginura procumbens atau dikenal dengan daun sambung nyawa, menjadi teh dengan kemasan kantong siap seduh. Daun sambung nyawa yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh ini sengaja ditanam dan diolah menjadi bahan dasar jamu herbal miliknya yang cukup diminati masyarakat sekitar. Awal mulanya tanamannya hanya di samping rumah, kemudian kan kita menjual jamu ini sejak lama. Ini juga kita jadikan jamu cair awalnya, lalu karena yang minum banyak yang suka, banyak yang sembuh gitu. Nah, jadi kita kemas seperti ini supaya untuk pemasarannya lebih luas. Dan kita kemas seperti ini supaya lebih luas. Saat ini olahan daun herbal daun sambung nyawa tersebut diproduksi menjadi berbagai macam teh kesehatan seperti teh herbal, teh untuk kewanitaan, teh pelangsing, dan kopi. Produk teh herbal ini telah dipasarkan ke berbagai daerah seperti di Jawa, Batam, dan dijual di warung-warung yang ada di sekitar Bungaraya. Produk teh herbal dengan kemasan satu kotak berisi 12 kantong dijual seharga Rp25.000. Dikatakan Neng Ian, kemasan produk didesain sendiri dan tentunya produk teh herbal ini telah mengantongi izin halal dan bersertifikat izin Dinkes yang dapat menjadi pilihan teh bagi masyarakat. Harapan kami jamu teh Ginura ini bisa membantu untuk orang-orang yang membutuhkan dan semakin banyak peminatnya supaya kita bisa lanjut izin ke BPOM. Selain menghasilkan produk teh herbal, jamu herbal Bungaraya ini juga menjual jamu kemasan siap saji dengan varian rasa dan manfaatnya. Dari Kecamatan Bungaraya, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kabar Siang edisi hari ini. Saya Kidah Femirata atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menaati protokol kesehatan COVID-19, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.